Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Kanda Data? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan kembali membagikan video tutorial mengenai cara analisis regresi linear berganda menggunakan SAS atau ETS dan interpretasinya. SAS sendiri sudah menjadi salah satu tools analisis data yang cukup populer dan dikenal oleh banyak kalangan, baik peneliti, dosen, mahasiswa, dan praktisi. Langsung saja, saya akan mencoba membuka aplikasi SAS. Nah, di sini sudah tampak aplikasi SAS, dan juga saya sudah menginputkan program atau sintaknya, sehingga nanti akan menghemat waktu dalam video ini. Baik, sebelum melangkah bagaimana cara kita melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SAS dan bagaimana cara interpretasinya, silakan teman-teman bisa like, subscribe, and share jika video ini dirasa bermanfaat. Baik, di sini yang pertama di paling atas ini adalah sudah saya simpan dengan regresi linear berganda. Ini adalah programnya, ditulis di sini. Kemudian nanti di sebelah kirinya ini adalah log. Log ini akan menyampaikan informasi-informasi yang ada misalkan ketika kita melakukan running ya atau analisis data. Jika ada kesalahan dalam program atau sintaknya di sini akan diinformasikan. Kemudian ada output ya, nanti output akan muncul setelah dilakukan analisis. Baik, saya akan mencoba melihat yang pertama. Di sini ada option no date no number. Jadi kenapa dituliskan hal ini? Karena tidak ingin memunculkan tanggal ya di dalam analisisnya. Jadi untuk dikosongkan. Kalau ingin memunculkan tanggal analisis dilakukan, silakan ini tidak perlu dimasukkan. Kemudian yang kedua, nah di sini dalam SAS ini kita bisa melakukan dua hal ketika melakukan input data. Bisa langsung kita input di program SAS-nya langsung seperti yang ada di contoh di sini. Bisa juga kita melakukan impor data. Impor data itu apa? Jadi impor data itu kita mengimpor data dari aplikasi lain. Misalnya yang sangat familiar adalah aplikasi Excel, Microsoft Excel. Kita bisa menginput terlebih dahulu data dari Microsoft Excel. Kemudian setelah itu kita simpan di folder yang dituju, kemudian kita melakukan prosedur impor data. Nanti kita impor datanya sehingga kan langsung bisa dilakukan analisis. Yang kedua ini yang saya lakukan adalah langsung di-input di dalam program. Ini kita bisa langsung input satu persatu ya, atau kita copy dari Excel, dipastekan di program SAS ini di halaman sintak programnya. Nah, di sini untuk data output ya, saya memberi nama bahwa data yang dianalisis adalah data output. Kemudian inputnya apa saja? Jadi input maksud di sini adalah perintah input menunjukkan nama variabelnya ya. Variabelnya ada apa saja. Sini adalah variabel Y, kemudian X1 dan X2. Nah, artinya karena regresi linear berganda, ya ini diidentifikasi sebagai variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian X1 dan X2 ini adalah variabel independent atau variabel yang mempengaruhi. Adapun untuk urutan angkanya ini disesuaikan dengan urutan dari yang input. Jadi kalau paling sebelah kiri adalah Y, berarti ini adalah data dari observasi Y semuanya. Kita masukkan satu persatu. Kemudian untuk X1 berarti di tengah. Kita masukkan semuanya data untuk X1. Kemudian untuk data X2 kita juga masukkan semuanya sampai semua masuk. Jangan lupa di sini kita ketikkan perintah cards titik koma ya. Ini setiap akhir dari program di SAS ini perlu diakhiri dengan titik koma. Kemudian run. Kemudian saya ingin memunculkan label supaya nanti di output kita tidak kebingungan. Jadi Y itu apa, X1 apa, X2 apa. Kalau datanya sedikit, oke, masih kita bisa mengingat dengan mudah. Namun kalau jumlah variabelnya banyak, ya, apalagi kalau kita misalkan menggunakan bukan OLS lagi, tapi to stack least square to SLS atau 3 SLS dengan jumlah variabel yang banyak, kita perlu memunculkan labelnya.
Jadi caranya bagaimana kalau ingin memunculkan label ya, kita datanya apa? Saya beri nama tadi di output ya. Kemudian untuk setnya juga output dan labelnya apa? Labelnya kita buat ya sesuai dengan namanya. Y-nya itu apa? Y itu adalah di sini menunjukkan output. Kemudian X1 adalah variabel tenaga kerja dan X2 adalah variabel kapital. Jadi apakah variabel tenaga kerja dan kapital ini berpengaruh terhadap output? Jadi kita menduga menggunakan OLS, ordinary least square ya, menggunakan regresi linear berganda. Ini saya mengasumsikan bahwa di sini asumsi OLS misalkan kayak heteroskedastisitas, kemudian itu multikolineritas, normalitas dan sebagainya itu sudah uh, memenuhi syarat semuanya ya. Kemudian run. Nah, di sini ada perintah proc print data. Jadi saya ingin menampilkan di output ada data dari input ini ya. Input datanya ini akan dimunculkan kembali di hasil output dengan tampilan yang lebih interface-nya lebih bagus ya. Kemudian untuk prosedur analisis regresinya ya saya buatkan judul titel model regresi linear berganda. Nah, di sini caranya adalah prosedur procreg data sama dengan output karena menggunakan output. Nah, ini modelnya adalah Y sama dengan X1 dan X2. Jadi Y ini adalah dipengaruhi oleh X1 dan X2 atau tidak ya. Jadi Y sama dengan X1 dan X2. Jadi yang paling kiri ini adalah variabel dependent, yang di sebelah kanan adalah variabel independent, kemudian run. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan analisis? Caranya adalah kita bisa mengklik tanda orang berlari ya, yang ada tulisan submit, dan juga kita bisa langsung menekan tombol F8 pada keyboard teman-teman sobat Kanadata semua. Setelah kita klik ya, saya akan menggunakan yang gambar orang berlari. Nanti akan muncul output dari hasil analisis regresi linear berganda. Hasilnya pasti akan sama ya, baik kita menggunakan SAS atau menggunakan aplikasi pengolah data yang lain. Bahkan ketika kita menggunakan perhitungan manual juga akan menunjukkan hasil yang sama. Nah, di sini adalah hasil analisis ya. Kita ke bagian atas, kita scroll. Nah, bagaimana untuk interpretasi dari hasilnya? Nah, di sini muncul ini ya, data sistem observasi Y X1 X2. Ini adalah data yang telah kita input tadi di program SAS. Ini setelah di print hasilnya seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk apa? Untuk mengecek ya apakah data yang diinput ada kesalahan atau enggak, dan juga untuk bisa kita masukkan dalam lampiran ya ketika kita melakukan tugas bagi mahasiswa ya, mahasiswa yang melakukan tugas akhir kita bisa lampirkan ini. Kemudian di sini model regresi linear berganda. Nah, kita lihat di sini number of observation ya. Ini adalah 15. Jadi ada jumlah N-nya 15. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini ada 15 contohnya. Nah, kemudian yang pertama adalah kita melihat dari sign-nya dulu ya. Sign dan size atau magnitude-nya. Pertama kita lihat sign-nya dulu. Sign-nya adalah di sini tenaga kerja ya. Ini adalah positif sign-nya. Dan kapital adalah positif. Jadi asumsinya kalau tenaga kerja meningkat secara teori, output juga akan meningkat. Itu sesuai teori. Kemudian kalau kapital atau modal, kalau semakin ditingkatkan modalnya, ketika modal kita meningkatkan modal, untuk output akan meningkat, jadi positif. Jadi searah, jadi ini sesuai teori. Baik, ini sign-nya, kemudian magnitude-nya atau size-nya. Di sini kita lihat dari parameter estimates ya, jadi estimasi dari koefisien regresi. Ada yang juga menyebutkan dengan koefisien regresi. Silakan. Jadi yang pertama kita lihat besarannya adalah 0,40324 ya, tenaga kerja. Jadi di sini kita lihat probabilitas alfanya adalah 0,0003.
Ini artinya adalah lebih kecil dari 5%, ya. Untuk alfanya silakan ditentukan, bisa 1%, 5%, atau untuk bidang-bidang ekonomi ya mungkin 10% bisa ya. Karena banyak hal yang tidak bisa kita kontrol di lapang, misalkan kita melakukan pengambilan data, misalkan contoh survei yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian yang X2 kapital ini adalah 0,185 dengan probabilitasnya adalah 0,08. Ini lebih besar dari 5%. Ya, 0,08 ini artinya sekitar 8%. Kalau tadi di hipotesis menyebutkan alfa batas maksimalnya adalah 10%, berarti ini adalah signifikan kedua-duanya. Tapi kalau teman-teman sobat Kanadata di hipotesis menentukan alfanya 5%, artinya yang signifikan berpengaruh terhadap output adalah tenaga kerja. Sedangkan kapital tidak berpengaruh secara signifikan terhadap output. Jika tadi hipotesisnya men-state 5%, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa melihat dari goodness of fit ya, kebaikan model ya. Jadi ini 0,0001 ya, ini lebih kecil dari 1%. Ini sangat signifikan. Jadi modelnya artinya bagus ya untuk persamaan tunggal ini. Bisa juga ada juga yang menyatakan untuk menginterpretasikan seperti ini ya. Jadi kita bisa membedakan ini adalah secara bersama-sama atau simultan ya. Jadi pengaruh variabel tenaga kerja dan kapital secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh nyata atau sangat nyata terhadap output. Nah, kalau yang membaca yang ini bisa juga secara parsial. Jadi tenaga kerja secara parsial berpengaruh nyata terhadap output ya. Jadi yang kapital juga sama. Misalkan ini tarafnya 5%, berarti tidak berpengaruh nyata tadi ya. Berarti kapital tidak berpengaruh secara parsial, tidak berpengaruh nyata terhadap output. Ya, jadi itu cara interpretasinya. Kemudian yang perlu dilihat adalah R square ya. Ini adalah koefisien determinasi. Di sini adalah 0,9146. Artinya R square-nya adalah 91,46% ya. Kalau kita buatkan menjadi persen. Artinya apa? Bahwa 91,46% variasi dari atau keragaman dari output dapat dijelaskan oleh variasi atau keragaman dari tenaga kerja dan kapital. Sisanya sebanyak 100% dikurangi 91,46% ini adalah variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi output tapi tidak dimasukkan dalam model. Ya, makanya kalau di dalam model itu ada yang namanya disturbance error ya, atau ada yang melambangkan dengan U ya. Di situ itu artinya menampung variabel-variabel yang bisa saja mempengaruhi output namun tidak dimasukkan dalam model seperti tenaga kerja dan kapital ini. Itu kemudian kita juga dari hasil ini bisa menentukan elastisitas ya. Kalau apalagi kalau misalkan kita menggunakan variabel output dengan ada variabel harga ya, di sini elastisitasnya bagaimana ya. Kita bisa menghitung elastisitasnya. Silakan untuk caranya bisa teman-teman browse di daftar video-video Kanadata. Silakan cari, saya sudah membuatkan video tutorialnya mengenai cara menentukan atau cara memperoleh nilai elastisitas dari output regresi ya. Silakan ditonton. Nah, jadi ini adalah cara menganalisis regresi linear berganda. Jadi untuk ini adalah untuk pendukung. Saya yakin teman-teman nanti bisa memperdalam menggunakan buku-buku statistik atau ekonometrik. Silakan dipelajari. Demikian tutorial mengenai model regresi linear berganda. Semoga bermanfaat. Sekali lagi silakan like, subscribe, and share, dan juga aktifkan loncengnya agar ketika ada video baru dari Kanadata Anda tidak akan ketinggalan. Demikian, salam sehat selalu. Pamit dulu, sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.